Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tugas dalam berpacaran. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau berpacaran itu disebut ada tugas yang harus diselesaikan. Mungkin orang enggan berpacaran. Biasanya orang mau berpacaran hanya menikmati aja lah masa-masa pacaran itu, Pak Paul. Tapi kok ini topik ini mengangkat ternyata ada tugas yang harus diselesaikan di dalam berpacaran. Apa ini maknanya, Pak Paul? Maknanya adalah memang ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam masa berpacaran untuk mempersiapkan kita memasuki pernikahan dan untuk memastikan bahwa pernikahan kita itu didasari atas kecocokan. Begini Pak Gunawan, memang perceraian tidak terjadi di masa sekarang ini saja. Di masa lampau pun ada pasangan nikah yang bercerai. Namun satu hal yang tidak dapat kita pungkiri adalah angka perceraian di masa sekarang jauh melampaui masa sebelumnya. Ini kan ironi ya, sebab justru di masa di mana ceramah dan buku tentang pernikahan berlipat ganda, di saat itu pula lah angka perceraian terus meningkat. Dan yang memprihatinkan adalah perceraian tidak saja menerpa pasangan parobaya, seperti biasanya kita ketahui di masa lampau ya, tetapi juga pasangan muda yang usianya masih berada di bawah 5 tahun. Nah, jadi ini yang kita akan coba fokuskan Pak Gunawan, sebab ya kendati ada pelbagai penyebab mengapakah pernikahan berakhir ya di usia dini, namun mungkin sekali penyebab utamanya adalah karena kurangnya persiapan. Jadi ada banyak pasangan muda yang memasuki pernikahan tanpa mengetahui apalagi menyelesaikan tugas berpacaran. Nah, akhirnya kurangnya persiapan inilah yang membuahkan masalah yang kalau tidak terselesaikan akan merenggangkan relasi pernikahan. Ya, tapi memang karena jumlah orang itu bertambah banyak, Pak Paul ya. Kan itu secara otomatis memang masalahnya bertambah kompleks, termasuk di dalam pernikahan. Sehingga mau tidak mau kan perceraian itu yang dikatakan meningkat, itu apakah bukan karena jumlah penduduk yang terus bertambah ini, Pak Paul? Memang udah tentu ada pengaruhnya, dengan banyaknya orang ya angka perceraian juga akan bertambah. Tapi biasanya memang kita itu menggunakan rasio atau perbandingan Pak Gunawan. Jadi misalkan seperti di Amerika Serikat kita katakan 1 dari 3 pernikahan berakhir dengan perceraian. Jadi ya bukan hanya secara jumlah tapi secara perbandingan itu memang angka yang sangat tinggi sekali. Kalau menyelesaikan tugas di dalam berpacaran memang kesulitan juga dengan waktunya, Pak Paul ya. Orang kan masing-masing punya kesibukannya, baik si prianya maupun si wanitanya, sehingga mereka katakan ya nanti aja kita selesaikan setelah menikah gitu. Kan masih ada budaya orang itu didesak untuk menikah gitu, Pak Paul. Ini memang berpengaruh terutama memang dalam budaya kita di Indonesia Pak Gunawan, adanya tekanan itu sehingga akan ada orang yang memang berpendapat ya lebih baik menikah kemudian nanti bercerai daripada sama sekali nggak menikah. Sebab kalau nggak menikah sama sekali itu malu ya. Jadi keluarga cenderung mendesak anaknya pokoknya yang menikah saja dah, nanti urusan nanti gitu. Nah tapi orang lupa bahwa kalau sampai terjadi perceraian, dampaknya ini bukan hanya menimpa 2 orang, tapi juga akan menimpa anak-anak mereka. Jadi ini akan menimbulkan bekas dan luka dalam hati begitu banyak orang yang nanti akan dibawa oleh mereka ke dalam pernikahan mereka sendiri. Jadi masalah ini nanti akan terus berkembang biak. Dan ini kita mulai sebetulnya lihat di dalam generasi sekarang ini Pak Gunawan. Tadi saya sudah singgung bahwa dewasa ini begitu banyak pernikahan muda atau pasangan muda yang mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Sebab di masa lampau biasanya itu kalau sudah usia parobaya lah baru mengalami masalah. Kenapa sekarang begitu banyak pasangan muda kok udah mengalami masalah? Sebab salah satu penyebabnya adalah mereka buah dari keluarga yang memang sudah retak itu. Jadi benar-benar efeknya itu tuh sepertinya tuh piramida Pak Gunawan. Jadi di atas itu kecil mengerucut
makin ke bawah itu makin membesar. Sebab sekali lagi anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang berantakan, yang tidak lagi utuh, nanti memasuki pernikahan membawa luka-luka itu. Dan nantinya mereka itu akan tidak siap untuk menikah, tidak siap untuk menyelesaikan masalah, dan itu lebih memudahkan mereka akhirnya menyerah, akhirnya bercerai. Nah, jadi benar-benar efeknya itu akan terus membesar. Tetapi katakan pernikahan itu sudah dipersiapkan, seperti di dalam gereja ada persiapan menjelang pernikahan gitu Pak boleh. Tapi nyatanya juga perceraian itu terjadi juga di antara kalangan orang-orang Kristen Pak boleh. Betul, itu memang ya kita nggak bisa berkata ya gara-gara mereka telah belajar, kita telah mempersiapkan mereka, maka mereka juga akan lebih mampu lah melanggengkan pernikahan itu. Memang nggak ada jaminan. Tapi saya percaya ya persiapan-persiapan itu akan menolong lah. Setidak-tidaknya mereka lebih bisa mengenali potensi masalah dan dari awal sudah mulai berusaha menyelesaikannya. Dan ini lebih baik daripada sama sekali buta, tidak tahu apa-apa, kemudian masuk ke dalam pernikahan, nah tanpa persiapan bagaimana menyelesaikannya, dan tanpa kesiapan menerima bahwa ada masalah seperti ini, nah saya kira itu memang akan membuat mereka lebih sulit untuk bisa menyelesaikannya. Jadi ya tujuannya kita mau mengangkat hal ini, mudah-mudahan para pendengar yang berusia muda dan yang belum menikah bisa mulai melihat ya dengan jelas, apakah ada kecocokan di dalam hal-hal seperti ini. Sebab kalau memang tidak ada, nah cobalah untuk dievaluasi ulang, apakah ini sesuatu yang bisa diteruskan atau tidak begitu. Iya, kalau begitu tugas-tugas apa kira-kira yang perlu dilakukan sementara pada masa pacaran itu Pak Pol? Yang pertama adalah kita mau membagi masa berpacaran itu di dalam 3 fase Pak Gunawan. Jadi ada 3 tugas lah yang kita mesti selesaikan ya. Pertama adalah fase ketertarikan, kedua adalah fase kecocokan, dan yang ketiga adalah fase kesiapan. Nah, setiap fase itu ada tugas-tugasnya yang mesti diselesaikan. Nah, coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah fase ketertarikan. Acap kali faktor pertama yang mendekatkan kita dengan pasangan adalah ketertarikan Pak Gunawan ya. Biasanya kita ini melihat, bertemu, berjumpa seseorang, kita tertarik. Nah biasanya tuh kita tertarik pada 2 unsur. Yang pertama adalah jasmania dan yang kedua adalah emosional. Jadi yang pertama biasanya jasmania, yaitu penampilan. Ya, mungkin kita melihat adanya hal-hal tentang diri dia yang kita sukai. Misalnya orangnya tinggi lah, orangnya kulitnya coklat lah, atau kulitnya putih lah, hidungnya mancung lah, atau apa saja. Jadi ada sesuatu tentang penampilannya yang membuat kita tertarik kepadanya. Nah, biasanya yang terjadi adalah begini. Dalam bayangan kita, waktu kita bertemu dengan dia, nah kita berkata secara fisik, dia adalah sosok yang kita dambakan atau memenuhi syarat. Sebab di dalam diri kita sebetulnya itu sebelum kita bertemu dengan seseorang, kita udah punya itu kriterianya tuh. Itu sebabnya kan kita nggak tertarik dengan setiap orang, enggak. Kita tertarik hanya dengan orang tertentu. Kenapa kok hanya dengan orang tertentu? Sebab kita udah punya itu gambarannya. Orang seperti inilah yang kita dambakan. Nah, waktu kita berjumpa dengan orang itu, tertariklah kita. Nah, kalau boleh saya simpulkan, ketertarikan fisik ini nih dapat kita ringkaskan dalam satu kalimat, yaitu dia menarik perhatian saya. Biasanya itu tuh yang kita katakan. Ya, itu bisa terjadi ketika 2 orang itu belum saling mengenal biasanya Pak Paul. Tapi kalau sudah saling mengenal, kebanyakan orang lebih tertarik justru karena emosionalnya lebih dulu, baru kemudian fisiknya menyusul belakangan gitu Pak Paul. Bisa. Nah ini memang seringkali ini bisa silih berganti lah, bisa tumpang tindih gitu. Bisa sekaligus dua-duanya ada ketertarikan emosional dan ketertarikan fisik. Bisa juga memang didahului oleh ketertarikan emosional yang kita akan bahas nanti ya. Namun satu hal yang saya juga mau garis bawahi supaya jangan sampai kita ini malu ya, yaitu tidak apa-apa ya mengakui ya
bahwa kita tertarik kepada penampilan fisik seseorang, Pak Gunawan. Nah, kadang-kadang kita ini orang Kristen nih merasa enggan ya mengakui atau malu lah mengakui bahwa kita tertarik kepada penampilan fisik seseorang. Tapi ya sebetulnya nggak perlu malu ya, sebab bukan saja tidak salah, tapi justru ini wajar dan baik ya. Bukankah baik dan sehat bila kita menyukai dan dapat menikmati penampilan fisik seseorang? Jadi kita mesti mengingat bahwa pernikahan yang sehat didasari oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah kekaguman dan kepuasan jasmania. Jadi tidak salah ya mengakui, ya saya suka dengan penampilannya, saya suka dengan wajahnya dan sebagainya. Ya, itu seringkali terjadi karena pengajaran-pengajaran yang selalu menekankan tidak usah pedulikan fisiknya. Kan ajaran Alkitab mengatakan tidak perlu yang luarnya itu diperhatikan. Yang penting itu ada inner beauty di dalam diri orang itu. Sehingga ya orang kurang memperhatikan penampilan fisik gitu Bapak. Iya, tapi ya kita lupa bahwa sebetulnya ini adalah bagian dari pernikahan. Ya, pernikahan ini kan ya bukan hanya menyukai kerohanian, karakter, tapi juga salah satunya adalah menyukai penampilan fisik seseorang. Saya berikan contoh di Alkitab ya. Waktu akhirnya budaknya Abraham, Eliezer, membawa pulang Ribka. Nah, dikatakan di Alkitab begitu Ishak melihatnya, Ishak langsung memang jatuh cinta atau menyukainya. Dia belum kenal, nggak tahu karakternya seperti apa dan sebagainya, tapi dia langsung menyukai. Nah, bisa kita simpulkan ya dia menyukai penampilannya Ribka. Dan memang setelah menikah ya ketahuan bahwa ya karakternya Ribka juga baik dan sebagainya. Jadi mereka cocok. Tapi poinnya adalah ya nggak apa-apa ya untuk tertarik kepada seseorang pada awal itu atas dasar penampilan fisiknya. Ya, tapi kan memang betul kalau dikatakan bahwa kecantikan luar itu hanya bersifat semu dan sementara. Ya. Ya, mungkin sekarang ya memang cantik gitu Pak. Kalau nanti setelah menikah kan beberapa tahun kemudian setelah beranak dan sebagainya jadi gemuk dan sebagainya lah. Itu kan memang sementara sifatnya gitu Pak. Betul. Makanya nanti kita akan mau ya menempatkan ini dalam perspektif yang tepat, yaitu boleh dan nggak apa-apa ya tertarik kepada penampilan fisik seseorang, tapi janganlah jadikan itu sebagai penentu atau dasar relasi kita dengan dia. Nah, yang bertalian erat dengan ketertarikan fisik adalah ketertarikan emosional ya Pak Gunawan. Nah, yang saya maksud di sini nih adalah kita merasa itu kalau dekat dengan dia tenang, nyaman, ceria, atau kita merasa dekat dengan dia lebih terarah. Singkat kata, ketertarikan emosional adalah sebuah perasaan nyaman dan dapat diringkaskan dalam satu kalimat. Dia membuat saya merasa titik-titik gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau garis bawahi, sama seperti ketertarikan fisik, ketertarikan emosional adalah sesuatu yang baik dan wajar. Nggak salah sama sekali ya. Kenyataan kita merasa tenang bersama dengan dia, merasa aman, bersemangat atau lainnya, memperlihatkan ada sesuatu tentang dirinya yang memberikan kepada kita perasaan nyaman. Jadi silakan perhatikan reaksi awal ini dan kenalilah perasaan yang timbul tatkala bersamanya dan jadikan ini salah satu pertanda apakah kita dapat atau tidak dapat meneruskan relasi ini. Ini ada kaitannya dengan kepribadian seseorang atau tidak? Saya kira ada nantinya ya, bahwa kepribadian tertentu yang kita memang sukai akan membuat kita merasa nyaman atau tentram gitu Pak Gunawan. Dan sudah tentu ini nanti juga berkaitan dengan perilakunya orang tersebut. Jadi ada hal-hal tertentu yang orang-orang itu lakukan yang begitu kita itu dekat dengan dia kita merasa pas, kita merasa tenang. Ini yang saya maksud dengan ketertarikan emosional. Iya, itu akan berkembang terus atau cuman sekali aja orang tertarik dengan kelebihan emosional seseorang itu Pak? Nah sudah tentu memang nantinya sih ya akan ada turun naiknya, bisa hilang, bisa ada lagi karena memang bergantung pada situasi yang sedang kita hadapi dan juga bergantung pada kualitas hubungan kita dengan dia. Nah, namun ya kita sekali lagi tidak salah ya memperhatikan reaksi awal ini, ketertarikan emosional ini tidak salah. Tapi saya juga mau garis bawahi jangan kita jadikan ini nantinya sebagai pegangan kita satu-satunya.
Nah, berkaitan dengan hal ini Pak Gunawan, saya ini mau mengingatkan ada dua hal yang mesti kita waspadai ya. Yang pertama adalah mengabaikan faktor ketertarikan. Misalnya nih ya, kita menyimpulkan, oh tidak ada ketertarikan, baik fisik ataupun perasaan, emosional, tidak ya, mengabaikan perasaan tidak aman atau cemas berada dekatnya. Nah, kita tidak boleh mengabaikan faktor ketertarikan, baik fisik maupun emosional. Sebab hal ini adalah pertanda awal yang penting. Sebagai contoh ya Pak Gunawan, jika sejak awal kita tidak pernah mengagumi penampilan fisik pasangan kita, apalagi menikmatinya, besar kemungkinan kita akan membawa respons yang dingin ini ke dalam pernikahan. Nah, dapat diduga setelah pernikahan kita akan bersikap pasif terhadapnya secara jasmania, dan hal ini akan merenggangkan relasi pernikahan. Juga saya sambung dengan ketertarikan emosional. Apabila kita merasa takut ya, atau setidaknya merasa tidak aman, sebaiknya kita mempertimbangkan ulang kelanjutan relasi ini. Jangan abaikan sinyal instinktif ini, sebab mungkin saja ya ada sesuatu tentang dirinya yang membuat kita tegang dan tidak aman. Jadi ada orang yang dari awal tuh ya, waktu bersama dengan baik pria ini maupun wanita ini, justru perasaannya kurang begitu aman. Ada sesuatu yang membuat mereka tuh merasa kayaknya kok terancam. Nah, ada yang mengabaikan, oh nggak usah didengarkan lah, nggak apa-apa lah. Enggak, saya pikir reaksi-reaksi awal ini kok kalau dekat dengan dia kita nggak merasa aman, tentram, kita harus dengarkan dan kita harus tanya, kenapa? Nah, ada kalanya misalkan sebagai contoh, memang di dalam diri orang tersebut tuh ada sepertinya tuh bibit kemarahan yang besar. Ini yang kita tangkap. Ini yang membuat kita tuh dekat dengan dia tuh rasanya tuh udah nggak aman. Perlu kita perhatikan, jangan kita abaikan reaksi-reaksi awal ini. Memang dibandingkan dengan kecantikan, Pak Pol, ya, dengan masalah fisik seseorang, emosi itu kan sangat labil sekali, Pak Pol. Jadi kadang-kadang kita bisa cepat melihat seseorang ini marah atau lain kali sabar sekali dan seterusnya gitu loh Pak Pol. Tapi kalau fisik kan lebih permanen gitu kadang-kadang. Memang kita ya nggak bisa langsung memutuskan atas dasar satu perjumpaan dan satu reaksi, nggak bisa ya. Tapi yang saya minta adalah kita perhatikan. Sebab dalam pelayanan saya, misalkan waktu saya bicara dengan korban kekerasan fisik ya dalam rumah tangga. Nah, cukup banyak di antara mereka Pak Gunawan yang mengakui bahwa ini sebetulnya ini sudah mulai mereka sadari ada sejak masa berpacaran. Tapi pada saat itu enggak terjadi pemukulan, enggak. Namun mereka mengakui bahwa ada beberapa kali itu terjadi letupan-letupan emosi yang kuat. Dan sebetulnya si korban ini sudah merasa enggak aman. Jadi jarang nih ya, saya nggak ingat justru ada yang berkata, saya sama sekali nggak menyadari itu. Jadi kebanyakan orang tuh dari awalnya udah menyadari nih. Tahu ini dari mana? Dari rasa nggak aman itu tuh. Atau yang lain yang nggak usah tentang rasa nggak aman adalah, misalkan si pria ini bersama dengan si wanita ini dan dia dari awal udah merasa tuh susah sekali untuk bisa mengatur si perempuan ini. Kayaknya dia kalau ngomong dibantah lagi. Dia kalau mau ngomong dia harus pikirkan matang-matang sebab dia takut kalau dia ngomong nanti bisa akhirnya dia yang harus mengalah lagi atau dia yang salah lagi. Jadi dengan kata lain, dia sejak awal udah merasa cukup frustrasi, nggak bisa mengendalikan pacarnya ini nih. Nah, hal seperti ini nih kan justru membuat dia merasa kurang nyaman, kurang resah. Nah, ini yang saya maksud dengan masalah-masalah yang muncul di awal, reaksi-reaksi awal yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita abaikan reaksi-reaksi seperti ini, saya kira nantinya kita akan temukan bahwa ternyata reaksi ini memang benar. Kalau ada sekelompok orang yang memang kurang memperhatikan faktor-faktor seperti itu Pak Pol, tapi ada sekelompok orang lain yang terlalu menekankan perhatian itu sehingga akhirnya dia tidak nikah-nikah gitu Pak Pol. Jadi ya ini ekstrim yang satunya Pak Gunawan. Jadi kita juga jangan sampai melebih-lebihkan faktor ketertarikan ini. Misalnya nih ya, begitu tertariknya kita kepada penampilannya sehingga tanpa pikir panjang kita langsung memutuskan untuk menikah dengannya. Nah, ada orang-orang yang begini Pak Gunawan. Mungkin ada yang berdalih, oh pastilah hal-hal itu bisa diselesaikan dengan sendirinya. Terpenting kita saling menyukai. Nah,
saya mau tegaskan, ketertarikan fisik adalah sebuah faktor yang penting. Namun, ada sejumlah faktor lainnya yang mesti diperhatikan untuk membangun sebuah relasi pernikahan yang sehat. Jadi, jangan dasarkan keputusan kita hanya atas dasar ketertarikan fisik. Jangan ya. Nah, yang berikut juga yang sama, yaitu kita melebih-lebihkan ketertarikan emosional. Ada yang memutuskan langsung menikah karena berkata, oh dia itu tuh membuat saya merasa nyaman, aman, tentram, dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, kalau kita melebih-lebihkan faktor ketertarikan emosional ini, kita sebetulnya menyamakan ketertarikan emosional dengan kecocokan. Nah, sebagaimana kita akan lihat, keduanya tidak sama. Ya, kecocokan itu tuh memerlukan benar-benar ya upaya yang lama dan panjang untuk bisa menyesuaikan. Jadi penting bagi kita untuk tidak bertindak gegabah pada awal ini. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa kita serasi dan siap menikah. Jangan. Beri waktu yang panjang kepada relasi untuk berproses secara alamiah. Memang kenyataan ada sesuatu tentang dirinya yang membuat kita merasa nyaman adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Tetapi kita pun tahu bahwa perasaan nyaman ini bukanlah satu-satunya faktor yang diperlukan untuk membangun relasi yang kuat. Jadi jangan langsung mengambil keputusan sebelum kita benar-benar menjalani proses yang lebih panjang lagi. Iya, tapi itu memang menjadi satu pertimbangan yang sulit Pak Pol ya, karena kan pasangan ini juga didesak oleh banyak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Misalnya dari pihak wanita itu, kalau dia sudah pacaran misalnya lebih dari 1 tahun, keluarganya akan bilang itu, tanyakan itu keseriusan calonmu itu gimana, kok sampai sekarang nggak ada ditanyakan ya enggak, atau itu kan gelisah yang pihak perempuan, sehingga ini membuat orang harus mengambil keputusan secara cepat. Walaupun mungkin belum tentu tepat. Iya, maka ya kita apalagi kalau kita adalah orang tua ya kita mesti ingat baik-baik bahwa yang penting bukanlah menjaga nama baik. Yang penting adalah menjaga masa depan yang baik. Jadi kadang-kadang tuh kita orang tua, apalagi kalau kita punya anak perempuan ya, mau jaga nama baik ya. Udahlah, sembarangan lah, silakanlah. Kamu jangan terlalu milih-milih lah. Udahlah, nggak ada pria yang sempurna, dia udah cukup baik, udah cepet-cepet dah. Apalagi kita suka dengan orang itu, kita seolah-olah mendesak-desak orang itu untuk udah langsung mengambil anak kita sebagai istrinya, karena sebetulnya kita lebih peduli dengan nama baik. Kita mesti ingat, yang terlebih penting dari nama baik adalah masa depan yang baik. Kenapa kita kok nggak pikir baik-baik bahwa tindakan gegabah ini justru akan membuat anak kita nantinya sengsara? Bukankah ini justru kerugian yang lebih besar? Jadi kita sebagai orang tua ya jangan sampai ya menceburkan anak kita ke dalam problem yang besar itu. Iya, apakah ada contoh di Alkitab gitu Pak Pol sehubungan dengan ini? Di Alkitab dicatat sebuah kisah tragis yang menimpa keluarga Raja Daud Pak Gunawan. Peristiwa yang menyedihkan ini dapat kita baca di 2 Samuel pasal 13. Daud mempunyai seorang putra bernama Amnon. Nah, Amnon ini tertarik dengan seorang gadis Tamar. Masalahnya adalah Tamar adalah adiknya sendiri, seayah tapi berlainan ibu. Nah, untuk membuat Tamar datang ke kamarnya, Amnon pun berpura-pura sakit. Singkat kata, dia berhasil membujuk ayahnya Daud untuk menyuruh Tamar datang ke kamarnya menyiapkan makan baginya. Nah, di saat itulah dia mengajak Tamar bersetubuh dengannya. Suatu Tamar menolak, Amnon memaksa dan memperkosanya. Nah, di ayat 15 kita dapat membaca, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Amnon berpikir ia mencintai Tamar, padahal sebetulnya ia tidak mencintai. Dia hanya menyukai Tamar. Nah, jadi kesimpulannya adalah Amnon hanya mengalami ketertarikan kepada Tamar. Mungkin ia tertarik dengan penampilan Tamar. Mungkin pula ia mengalami ketertarikan emosional, yaitu Tamar membuatnya merasa nyaman. Namun sebagaimana dapat kita lihat, ketertarikan fisik dan emosional hanya berlangsung singkat.
Begitu ketertarikannya pudar, hilang pula lah rasa sukanya. Bahkan dalam kasus ini Amnon ya menggantikan rasa suka itu dengan rasa benci. Jadi sekali lagi kesimpulannya, biarkanlah relasi berkembang melewati waktu dan proses yang panjang. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ingatlah bahwa hampir semua perasaan yang muncul pada tahap awal ini sebenarnya adalah bunga dari ketertarikan belaka. Kita harus membawa relasi ini menuju ke tahap selanjutnya, yakni ke tahap kecocokan, Pak Gunawan. Ya, dalam kasusnya Tamar, ini kan memang Tamar tidak berdaya gitu Pak Pol ya. Pada waktu itu juga, apalagi pada zamannya Daud ini kan, dia seorang yang tidak berdaya, disuruh ayahnya lagi untuk melayani saudaranya. Dia lakukan itu semua, dia kan tidak tahu akibatnya seperti ini gitu Pak Pol. Betul. Dia benar-benar adalah korban yang malang sekali ya. Dia sama sekali nggak ngerti apa-apa. Nah memang yang sangat jahat adalah Amnon. Namun memang ya awalnya dia sungguh-sungguh berpikir dia jatuh cinta. Tapi ya sebetulnya hanyalah sebuah ketertarikan. Itu sebab begitu dia sudah mendapatkan yang dia inginkan, ketertarikan itu langsung pudar dan digantikan oleh rasa kebencian. Maka ya saya juga mau menitipkan pesan kepada para pendengar kita, jangan terlalu tergesa-gesa, ya berilah waktu supaya relasi ini berkembang secara alamiah. Sebab yang terjadi di awal relasi itu semuanya adalah ketertarikan dan kita nggak bisa mendasari pernikahan atas ketertarikan. Tapi apakah memang memungkinkan itu orang berubah dalam sekejap seperti itu Pak? Bisa Pak Gunawan, karena memang modalnya hanya ketertarikan, bisa sekali berubah. Misalnya ya contoh yang paling klasik adalah sewaktu cinta kita ditolak. Ada orang yang langsung bisa berubah, mengamuk, ya mau membunuh orang itu, dan itu kejadian di mana-mana ya. Sebetulnya bukannya cinta, sebab kalau kita cinta, kita nggak mau membunuh orang yang kita cintai kok, meskipun kita ditolak olehnya. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan kita tentunya akan melanjutkan perbincangan ini seperti tadi Pak Paul katakan, ini masih akan dilanjutkan pada tahap yang berikutnya. Namun para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tugas dalam berpacaran bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan